Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Padilah dengan NIM 24106111210029. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul komponen sumber daya hutan. Pada materi ini, saya akan membahas 4 poin utama yang terdapat pada materi ini. Yang pertama, hutan sebagai ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman hayati hutan. Yang ketiga, fungsi ekologis. Dan yang keempat, fungsi sosial ekonomi. Poin yang pertama yaitu hutan sebagai ekosistem. Hutan adalah sebuah ekosistem yang kompleks, di mana berbagai komponen saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen utama ini meliputi flora, fauna, tanah, air, dan iklim. Komponen utama yang pertama yaitu flora adalah semua jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah atau ekosistem dan merupakan komponen penting dalam ekosistem karena tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, fauna adalah semua jenis hewan yang hidup di suatu wilayah atau ekosistem tertentu dan berperan sebagai konsumen. Yang ketiga, tanah adalah komponen penting dalam ekosistem karena menyediakan tempat hidup bagi organisme, menjadi tempat pertukaran unsur hara antara lingkungan dan makhluk hidup, serta berperan dalam siklus air, karbon, dan nutrien. Yang keempat, air adalah salah satu komponen abiotik atau tak hidup paling penting dalam ekosistem. Tanpa air, kehidupan tidak bisa berlangsung karena semua makhluk hidup memerlukan air untuk proses biologis, kimiawi, dan fisiologis. Lalu yang kelima, iklim, yaitu rata-rata kondisi cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan sinar matahari yang terjadi dalam jangka waktu panjang di suatu wilayah dan mempengaruhi kehidupan serta keseimbangan dalam ekosistem tersebut. Poin yang kedua yaitu keanekaragaman hayati hutan. Keanekaragaman hayati hutan adalah variasi atau keragaman makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di dalam ekosistem hutan. Ini mencakup banyaknya jenis flora dan fauna, variasi genetik antar individu sejenis, dan keanekaragaman ekosistem dalam kawasan hutan itu sendiri. Komponen ini mencakup 3 komponen, yaitu spesies endemik, spesies langka, dan spesies dilindungi. Komponen yang pertama yaitu spesies endemik. Spesies endemik adalah spesies tumbuhan, hewan, atau organisme lain yang hanya ditemukan secara alami di wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan secara alami di tempat lain di dunia. Yang kedua, spesies langka. Spesies langka adalah jenis tumbuhan, hewan, atau organisme lain yang jumlah populasinya di alam sangat sedikit atau terbatas, sehingga berisiko punah jika tidak dijaga. Yang ketiga, spesies dilindungi. Spesies dilindungi adalah jenis tumbuhan atau hewan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional untuk mendapat perlindungan karena spesies tersebut jumlah semakin sedikit, terancam punah, dan memiliki nilai ekologis, ilmiah, atau budaya yang tinggi. Poin yang ketiga yaitu fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan adalah peran penting yang dimainkan hutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara global. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pengatur tata air, penyerap karbon, dan penyangga keanekaragaman hayati. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pengatur tata air. Hutan berfungsi seperti spons raksasa yang menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah, dan melepaskannya secara perlahan ke sungai dan mata air. Yang kedua, sebagai penyerap karbon. Pohon-pohon di hutan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, sebagai penyangga keanekaragaman hayati. Hutan berfungsi sebagai habitat bagi jutaan spesies. Hutan juga melindungi keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem di bumi. Poin yang keempat yaitu fungsi sosial ekonomi. Selain fungsi ekologis, hutan juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber pangan, obat, energi, dan pendapatan masyarakat. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Hutan menyediakan berbagai buah-buahan, umbi-umbian, dan hasil buruan yang dapat menjadi sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber obat. Banyak tumbuhan di hutan yang memiliki khasiat obat dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional.
Yang ketiga, sebagai sumber energi. Kayu dari hutan dapat digunakan sebagai sumber energi biomasa, contohnya seperti kayu bakar. Lalu yang keempat, sebagai sumber pendapatan masyarakat. Hutan menyediakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, misalnya melalui hasil hutan non-kayu seperti rotan, madu, dan getah, serta kegiatan ekowisata. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi ini, hutan adalah sumber daya yang sangat penting dan multifungsi. Tidak hanya berfungsi sebagai ekosistem yang kompleks dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, tetapi juga memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui fungsi ekologisnya, seperti pengatur air dan penyerap karbon. Lebih dari itu, hutan juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui fungsi sosial ekonominya sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi, dan pendapatan. Oleh karena itu, pelestarian hutan sangat krusial untuk keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia. Demikian penjelasan mengenai materi komponen sumber daya hutan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat memberikan ilmu serta wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.